105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw masih bersama Sri pastinya di sore hari ini. Gimana awal pekan Anda? Masih sehat? Iya pasti ya. Baik, sekarang di edisi 15 November 2021 bertepatan di formasi pukul 17:06. Dan seperti yang sudah kita posting flyer tadi siang ya, dan juga di Instastory kita saat ini ada acara belajar di udara bersama Mandua Padang Sidimpuan. Nah, jadi untuk Anda boleh bergabung melalui live Instagram kita ataupun live Facebook kita. Kalau Instagram itu di Raw FM Padang Sidimpuan, kalau Facebook di @raw_padang_sidimpuan. Dan nanti kamu juga boleh bertanya-tanya seputar tema kita. Kali ini kita akan membicarakan tema seputar cerita pendek. Nah, untuk Anda yang hobi menulis, membaca cerpen, boleh bertanya ya melalui line studio kita di 082294x6105. Maaf, dari line WhatsApp, atau kamu boleh bertanya langsung dari telepon, gak apa-apa. Baik, di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Mbak Sri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya sehat. Baik, oke. Nah, hari ini kita akan membahas tema cerita pendek ya Pak ya? Oke, benar Mbak Baik. Sri. Iya, ini dengan Bapak siapa nih? Oh ya, perkenalkan dengan Bapak Ahmad Hussein Harahap, Guru Mandua Padang Sidimpuan. Oke, baik. Guru Mandua Padang Sidimpuan ya rekan Raw, ada Pak Ahmad Hussein Harahap ya. Oke, nih Sri ingin tahu dulu nih Pak, sebenarnya cerpen ini banyak, kadang ada yang bingung ya, cerpen itu katanya cerita pendek tapi kok panjang ya gitu. Boleh dong Pak dijelaskan sedikit seputar cerpen dulu? Baik, terima kasih kepada Mbak Sri. Sebagai kata pembuka, saya mulai dari pantun dulu ya, Oke, Mbak Sri ya. baik, asik. Angin puyuh berputar-putar dari laut menuju pantai. Ilmu didapat dengan belajar, bukan dengan bersantai-santai. Oke. Baik Mbak Sri, seputar cerpen itu sebenarnya pertanyaannya memang sama, banyak sekali yang seperti itu. Dibilang cerpen ternyata panjang gitu. Nah, sebenarnya cerpen itu berisi kisah kehidupan tokoh secara singkat ya. Karena singkatnya kisah tersebut dapat dibaca dalam satu kali duduk. Singkat tapi mengandung nilai-nilai kehidupan yang padat dan bisa dijadikan sebagai teladan. Nah, sebagai acuan, untuk panjang dari sebuah cerpen itu kurang lebih 1.000 kata atau 7.000 huruf atau karakter. Demikian Mbak Sri. Oke, baik. Berarti cerpen ini ada aturannya ya Pak ya? Ada aturannya ya. Iya, baik. Hampir sama sih seperti pantun. Pantun juga punya aturan. Nah, begitu juga dengan cerpen. Kalau Iya, pantun benar. itu sajaknya ABAB, kalau cerpen di kata dan juga Pilihan katanya. pilihan kata. Oke, Iya, benar. baik. Nah, ini gimana sih Pak cara menyusun abstrak cerpen nih? Oke, baik Mbak Sri, menulis cerpen itu sebenarnya bagi para siswa, saya sapa dulu, Oke, baik. siswa kelas 3 SMP dan kelas 2 SMA. Bagaimana kabarnya Anda semua di rumah? Pada kesempatan ini, untuk Ananda yang di tingkat SMP sederajat, Madrasah Sanawiyah, SMA, dan Madrasah Aliyah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar 35 untuk anak SMP, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Dan untuk kelas 2 SMA itu ada di kompetensi dasar 38, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama yang harus kita pahami dalam menulis cerpen itu adalah bagaimana unsur pembangun cerpen. Cerpen itu ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsik. Kalau dia unsur intrinsik, berarti unsur yang membangun cerita pendek dari dalam. Sementara kalau dia unsur intrinsik, itu unsur pembangun cerita dari luar. Nah, sebagai bahasannya,
Untuk unsur intrinsik itu memuat tema, alur, latar atau setting, tokoh, watak tokoh, sudut pandang dan gaya bahasanya. Sementara dari unsur ekstrinsiknya itu dilihat dari riwayat hidup atau biografi tokoh dan situasi sosial politik pada masa cerpen diciptakan. Demikian, Mbak Sri. Oke, baik. Untuk struktur cerpen tadi sudah dijelaskan Pak atau? Oh ya, untuk struktur cerpen itu ada unsur intrinsik, ya. Itu sebuah cerpen itu harus memiliki yang pertama tema. Tema ini adalah dasar cerita. Jadi misalnya di depan saya ini ada buku dari kumpulan cerpen Asma Nadia. Di sini ada cerpen yang berjudul Jendela Rara. Nah, Jendela Rara ini mengisahkan seorang anak kecil yang pekerjaan orang tuanya adalah pemulung di Jakarta. Mereka hidup di bawah kolong jembatan. Nah, kalau dipikir-pikir, judulnya Jendela Rara. Kenapa ya? Kalau kita berbicara masalah jendela, ya udah, alhamdulillah kita semua yang pendengar mungkin punya rumah ada jendelanya, Mbak Sri ya. Iya, betul. Nah, di sini dalam cerita pendek Asma Nadia ini, penulis cerita pendek ingin memberikan tema sosial kepada kita, bahwa ternyata masih banyak saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bayangkan kalau kita hidup di bawah kolong jembatan. Mudah-mudahan kalau di Sidimpuan dan Tabaksel sepertinya belum ada. Tapi di kota besar, hidup di kolong jembatan itu adalah sebuah hal yang lumrah. Nah, jadi temanya adalah tema sosial. Nah, berikutnya yaitu alur. Alur itu adalah jalan cerita ya. Ada alur maju, mundur, dan ada flashback ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar ini dibagi tiga, ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Kemudian ada tokoh dan bagaimana sifat tokoh tersebut. Dan sudut pandang, yaitu bagaimana posisi pengarang dalam cerita, dan yang terakhir adalah gaya bahasanya. Demikian untuk strukturnya, Mbak Sri. Oke, baik. Jadi rekan Raus paham ya, jika Anda ingin membuat karya tulis berupa cerpen, jadi itu banyak langkah-langkahnya ya. Kamu harus tahu dulu struktur cerpen, dan mungkin ini kita akan bahas ke jenis-jenis cerpen dulu nih Pak. Boleh dong disampaikan dulu. Oke, baik, sebenarnya kalau ke dalam jenis cerpen, itu ada cerpen yang khusus untuk pangsa pasarnya anak-anak, begitu ya. Ada cerpen remaja, ada cerpen dewasa. Nah, yang perlu kita tekankan ya, pada kompetensi dasar 38 dalam materi kita kali ini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Nah, ini Bapak isyaratkan begini. Kalau berbicara nilai, itu kan kalau Ananda di rumah, bentar lagi kan mau ujian semester nih. Nah, berarti semuanya pasti pengen itu nilainya bagus. Ya, berarti nilai di situ ada nilai angka-angka ya. Misalnya matematika dapat 80, 90 dan seterusnya. Nah, dalam sebuah cerpen, nilai yang dimaksud itu sebenarnya bukan angka, tapi nilai di sini adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang berguna bagi kemanusiaan. Bisa sebagai ajaran moral untuk bisa diteladani, diberikan sebuah contoh, kemudian diambil hikmahnya. Itulah yang penting dalam sebuah cerita pendek, yaitu nilai-nilai moralnya. Oke, demikian Mbak Sri. Baik. Nah, kalau gitu rekan Rau, kita break dulu sebentar. Dan untuk pendengar setia FM dimanapun berada, untuk bertanya seputar tema kita yaitu cerita pendek, boleh silahkan bergabung di live Instagram, di komen-komen juga boleh, di live Facebook juga boleh, komentar Anda tinggalkan saja, dan kemudian jangan lupa untuk sertakan nama Anda. Dan juga melalui via chat WhatsApp, boleh silahkan bergabung ya di 0822 94 kali 6105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Baik rekan Raw, masih bersama Sri dan juga Pak Ahmad Hussein, tentunya di Belajar di Udara dengan tema cerita pendek. Baik, tadi kita sudah bahas sedikit seputar tentang cerita pendek ya, baik itu sebenarnya apa cerita pendek, kemudian bagaimana cara menyusun, struktur cerita pendek, dan juga jenis-jenisnya. Nah, mungkin barangkali untuk di segmen kedua ini ada satu hal cerita pendek mungkin yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Hussein. Ya, benar. Oke, baik. Nah, di segmen kedua ini kita dengarkan dulu satu cerita pendek. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri dan Ananda semua, para generasi muda. Kita simak bersama sebuah cerpen yang berjudul Kisahku Bersama Sebuah Buku. Pertengahan bulan Maret 2020 adalah awal kegalauanku bersama sahabat-sahabat di sekolah. Aku dan seluruh teman-teman harus ikhlas menerima keputusan pihak sekolah untuk pembelajaran jarak jauh. Bukan aku tak sanggup dan tidak memiliki handphone Android, tapi aku merasa selama pembelajaran 1 tahun berlangsung sangat tidak efektif dan jauh dari kesan menimba ilmu. Tugas dan tugas, itu saja yang muncul di aplikasi Classroom selama belajar daring. Sungguh pekerjaan yang sangat membosankan dan sangat menjengkelkan. Ya, namaku Muhammad Hamonangan, siswa kelas 11 SMA. Sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sekolah, aku dikenal sosok yang kutu buku dan aktif. Aku pernah meraih juara umum dan memiliki segudang prestasi. Juara Olimpiade Biologi pernah kuraih hingga menjadi utusan ke tingkat provinsi. Bel masuk tanda pelajaran pertama dimulai pada pagi hari adalah suara merdu yang dapat melambungkan mimpi dalam menggapai cita-citaku. Tapi suara bel itu kini tak ada lagi, karena semua siswa harus belajar di rumah, ya belajar daring. Monang, ibu lihat kamu banyak berubah. Bangun dan sholat subuh sering terlambat. Biasanya pagi seperti ini kamu sudah membantu ibu menyapu dan kegiatan lain. Tiba-tiba ibuku muncul menuju kamarku yang pintunya terbuka. Aku terkejut dan terbangun. Kulirik jam dinding sudah menunjuk 7.30 WIB. Iya bu, akhir-akhir ini memang Monang tak semangat lagi. Bosan dengan aktivitas belajar online. Sudah lebih dari 1 tahun belajar di rumah saja. Ibu maklum saja ya, setiap orang kan memiliki mood tersendiri, ungkapku datar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Betul Amang, tapi itu tidak bisa dibiarkan. Kamu harus bangkit dan jangan terlena dengan keadaan. Bukankah kamu sudah baca buku biografi tokoh terkenal yang baru ibu beli kemarin? Isinya sangat bagus, cocok untuk memompa semangat belajarmu yang sudah mulai padam. Ibu setengah berceramah di kamarku yang berantakan. Sepertinya ibu mau mengembalikan semangat belajarku dengan jalan memberikan buku biografi kepadaku untuk dibaca. Boro-boro mau membaca buku, membuka buku paket dari perpustakaan sekolah saja, aku sudah tidak berselera, ungkapku dalam hati mendengar nasihat itu barusan. Membaca buku biografi? Malas bu, sekarang lebih asik main game bersama teman-teman. Lebih seru dan menyenangkan bu, ujar Monang spontan tanpa perasaan bersalah. Astagfirullah Monang, ibu kira selama ini kamu belajar dengan baik. Ternyata ibu salah telah membiarkanmu mengurung diri di kamar. Mulai detik ini, handphonemu akan ibu sita. Suara ibu melengking sambil mengambil HP Android di meja. Ibu terlihat begitu emosi mendengar penjelasanku. Bagai ditampar dengan keras, aku berusaha mengejar ibu yang langsung keluar dari kamar. Kuucapkan permintaan maaf dengan maksud agar handphone tidak disita. Ibu tetap pada pendiriannya. Handphone canggih kesayanganku dengan fitur lap telah berpindah tangan. Pikiranku kalut bercampur sedih. Apa nanti yang akan dibilang pada teman-teman? Jam 10 nanti malam, pertarungan game Free Fire itu akan dimulai. Bisa-bisa aku dicap anak cemen, kalah sebelum berperang. Aku harus pasang siasat. Membaca buku biografi tokoh terkenal, selalu kalimat itu saja yang keluar dari mulut ibu setiap kali kami anak-anaknya menunjukkan gelagat tak beres.
Kemarahan ibu akan bertambah jika melihat adikku sangkot kelamaan menonton di channel YouTube. Belum lagi dengan kakakku Romondang yang sering lupa waktu akibat media sosialnya. Lama aku termenung dan mengulang-ulang 5 kata pemungkas dari ibu, membaca buku biografi tokoh terkenal. Malam mulai larut ketika aku keluar dari kamar. Kulirik jam dinding berukuran besar berhias kaligrafi kalimat tauhid. Angka jarum jam menunjukkan pukul 22 WIB. Aku tidak bisa tidur. Ketika semua orang telah menuju mimpi masing-masing, diam-diam ku mendekati perpustakaan mini di ruang keluarga. Ku teliti satu persatu buku yang tersusun rapi. Ibu memang kutu buku, sudah menjadi kebiasaannya untuk membeli dan mengoleksi buku-buku baru dan bermutu. Ku buka mata lebar-lebar sambil memandangi deretan buku. Kurai satu dari sekian banyak buku. Mungkin ini buku yang dimaksud ibu. Menurut penilaianku, covernya sekilas begitu berbeda dan spesial, menonjolkan raut wajah seseorang yang tersenyum penuh karisma. Berkacamata, jenggot panjang yang memutih dengan lilitan sorban di leher, lengkap dengan peci hitamnya. Kubuka mata lebar, kupandangi halaman depan buku dengan mata tak berkedip. Bukunya berjudul Ayah, Kisah Buya Hamka. Kuperhatikan sampul buku dengan cermat. Pada pojok kanan bawah, sampul tertera dengan jelas tulisan yang sepertinya menggambarkan keseluruhan isi buku dengan keterangan masa muda, dewasa, menjadi ulama, sastrawan, politisi, kepala rumah tangga sampai ajal menjemputnya. Lembar demi lembar kubuka dengan rasa ingin tahu yang membuncah di kepalaku. Buku setebal 321 halaman ini ditulis oleh putra almarhum Buya Hamka, yaitu Irfan Hamka. Aku tergelitik dan sedikit mengernyitkan kening. Apa betul ada tokoh dengan profesi seperti ini? Seorang ulama yang paham sastra dan aktif sebagai politisi. Aku membatin. Kubuka daftar isinya. Ada 10 buku, ada 10 bab buku yang membuatku terhenti sejenak. Belum lagi subbab yang sangat menggugah seleraku untuk membacanya. Bismillah, jam menunjukkan pukul 22.20. Ku teringat teman-teman sesama pecinta games Free Fire yang akan bertarung di dunia maya. Kubuang jauh-jauh bayangan dan godaan brengsek itu. Kubulatkan tekad untuk mengikuti nasihat ibu, membaca buku biografi tokoh terkenal. 1 minggu penuh, buku tersebut menjadi santapan penuh gizi untukku. Menambah nutrisi dan vitamin untuk semangat juangku yang sudah mulai kendor. Aku sangat menikmatinya. 2 minggu sudah berlangsung, rasa rindu pada HP kesayanganku tak terbendung lagi. Di pagi hari yang cerah, aku beranikan menjumpai ibu di ruang tamu. Ibu sedang membaca buku ketika aku menjumpainya. Kudekat dengan perlahan. Bu, Monang minta maaf telah berbuat salah dan melanggar aturan. Maafkan Monang ya bu. Saya berjanji untuk tidak menyalahgunakan handphone dan akan meningkatkan kualitas belajar. Pintaku merendah untuk meyakinkan ibu. Tidak bisa. 1 bulan ke depan handphonemu akan ibu sita. Daripada begadang setiap malam bermain game, lebih baik tidur cepat dan bangun seperti biasa. Ingat, ibu sudah lama tak melihatmu berjamaah sholat subuh di masjid. Kalau belum ada perubahan, handphonemu akan tetap ibu sita. Volume suara ibu begitu keras. Baru kali ini aku mendengar begitu tegasnya pendirian dan sikap ibu terhadapku. Tapi bu, Monang kan sudah membaca biografi tokoh terkenal yang ibu bilang kemarin. Alhamdulillah, 1 buku telah Monang baca habis dan kalau ibu tidak percaya, bisa tanyakan langsung kepada Monang. Akan kujelaskan kepada ibu. Please bu, gayaku memelas, minta dikasihani. Kupasang rayuan yang biasanya akan membuat ibu luluh. Betul, ibu seolah tak percaya dengan omonganku. Kalau kamu bisa menjelaskan 1 buku biografi kepada ibu, sekarang ini juga handphonemu akan dikembalikan. Sikap tegas ibu kembali melengking, menambah semangatku untuk merubah kebiasaan buruk selama ini. Dengan raut wajah bersih, ibu mengambil tempat duduk di sofa berwarna merah marun. Ibu sudah siap untuk mendengarkan pemaparanku, seperti ingin mendengarkan laporan presentasi siswa di depan kelas. Aku tersenyum dan langsung bersemangat, mengambil sikap sempurna berdiri di hadapan ibu untuk menjelaskan isi buku permintaannya. Ibu yang saya sangat hormati, saya akan menjelaskan isi buku biografi berjudul Ayah, Kisah Buya Hamka. Buku ini ditulis oleh anaknya sendiri Irfan Hamka yang diterbitkan oleh Republika pada tahun 2013.
Ada 10 bab buku dengan subbab yang ditulis secara mendetail. Buku ini sangat cocok dibaca oleh semua usia karena menceritakan perjalanan tokoh Buya Hamka dari sejak kecil sampai ajal menjemput. Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amarullah, salah satu tokoh Minangkabau yang memiliki sumbangsi besar bagi kemajuan pendidikan di tanah air. Kubuat pendahuluan yang meyakinkan agar ibu terkesan. Persis seperti aku melakukan presentasi di depan Ibu Yanti, guru bahasa Indonesia kami sewaktu praktik menulis karya ilmiah setahun yang lalu. Ibuku yang sangat cantik dan pintar. Ku berusaha menarik perhatian ibu sambil melanjutkan presentasi. Pada bab pertama buku memuat seputar nasihat-nasihat Hamka kepada anaknya Irfan Hamka. Bagian kedua memuat kisah ayah dan masa kecil anak-anaknya. Bagian ketiga mengulas tentang perjalanan ayah dengan jin. Bagian keempat buku memuat gambaran tentang ayah, Ummi, dan anaknya naik haji. Pada bagian kelima terdapat kisah yang menegangkan pembaca, yaitu perjalanan maut ayah, Ummi, dan anaknya. Kuambil napas untuk rehat sebentar. Kulihat ibu tak memejamkan mata sedikit pun. Ibuku sayang, pada bagian keenam membahas seputar ayah seorang sufi di mata anaknya. Bagian ketujuh membahas tentang ayah dan Ummi teman hidupnya. Bagian kedelapan mengisahkan makhluk Allah si kuning, kucing kesayangan ayah. Bagian ke-9 buku menggambarkan prestasi ayah, hasil karya dan beberapa kisah menarik. Dan terakhir bagian ke-10 menceritakan tentang ayah meninggal dunia. Di samping itu, kujelaskan sedikit kisah menarik Irfan Hamka sewaktu melakukan perjalanan ke Timur Tengah bersama ayah dan Ummi. Mereka pernah dikejar badai pasir yang hampir membuat nyawa mereka terlepas dari raganya. Tapi berkat amalan dan kebaikan Buya Hamka selama hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dan selamat dari badai. Paparku mantap, presentasiku berakhir sudah, hatiku begitu lega. Stop! Suara ibu tiba-tiba mengagetkanku. Dan masih banyak lagi kisah Buya Hamka yang belum kamu ketahui, anakku Monang. Jangan berhenti di sini. Teruslah mengarungi lautan ilmu dengan banyak membaca. Waktu luang jangan berfoya-foya. Pergunakan dengan maksimal biar tidak menyesal kelak di kemudian hari. Celoteh ibu dengan mimik penuh aura kasih sayang. Tanpa terasa, dengan posisi masih berdiri, air mataku menetes. Ku dekap ibu kuat, seolah tak ingin melepasnya. Ibu juga terharu dan memberikan dekap kuat sambil menepuk dan mengelus punggungku. Ya Rob, jadikan kami anak soleh yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak yang selalu memperbaiki diri dengan menuntut ilmu yang berguna bagi kebaikan kami kelak. Pintaku dalam dekap ibu yang mulai menua termakan usia. Ku terima handphone kesayanganku dengan niat tulus ikhlas untuk tidak menggunakannya kepada hal yang sia-sia dan tidak berguna. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada hambanya suatu ciptaan yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan? Ya, manusia dianugerahi otak yang sempurna. Dengan ini, kita bisa menjadi makhluk mulia di muka bumi. Kemajuan teknologi jangan sempat membuatku lupa akan tugasku sebagai pelajar, batinku. Terima kasih Ibu, perhatianmu yang tulus ikhlas telah menyadarkanku dari jalan menyimpang dalam kebenaran. Terima kasih Buya Hamka, buku inspirasi perjalanan hidupmu telah membuatku bercermin untuk menjadi teladan di masa depan, teladan untuk generasi muda bangsaku. Demikian cerpen yang berjudul Kisahku Bersama Sebuah Buku. Oke, baik. Menarik ya rekan Rau, bagaimana sudah dibacakan satu cerpen oleh Pak Ahmad Hussein. Gimana? Dusri aja mendengarnya cukup menarik sekali ya, dan ada juga ilmu serta pesan yang dapat kita petik dari cerpen barusan. Oke, baik Pak. Nah, untuk cerpen yang barusan dibacakan oleh Pak Ahmad Hussein ini, kira-kira siapa saja sih tokoh yang terdapat di dalam cerpen ini? Oke, baik, tokoh yang terdapat dalam cerpen ini adalah Muhammad Hamonangan dan ibunya ya. Dan di sini secara sekilas diceritakan ada adiknya si Monang yang suka dengan YouTube ya, dan kakaknya yang suka
sekali dengan media sosial sampai lupa waktu. Jadi disitulah uniknya sebuah cerpen. Itu tokohnya hanya sedikit, ceritanya sangat singkat, dapat dibaca sekali duduk. Tapi hikmah yang kita peroleh, nilai yang diperoleh itu sangat luar biasa banyak, Mbak Sri. Oke, baik. Oke deh, untuk rekan Rau yang ingin bertanya seputar cerpen yang barusan atau mungkin dengan tema kita, boleh silakan bergabung di 822. Ingat 9-nya kali, Sri ulang 0822 9999 6105. Baik, dari via live Facebook juga boleh ya. Oke, ini ada komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada Agus Salim, Mandua PSP, Enraw FM tetap jaya. Baik, terima kasih. Nuraini Siregar, terima kasih. Willy Mulyadi Pambudi juga terima kasih sudah bergabung dengan live Facebook kita ya. Dan teman-teman dari live Instagram juga thank you sudah bergabung ya dengan kita. Dan boleh disampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira karakter dari setiap tokoh yang ada di cerpen itu berbeda-beda ya Pak? Ya, benar sekali Mbak Sri ya. Oke. Kalau kita berbicara masalah karakter ya, ini kan berhubungan dengan sikap, sifat ya seseorang. Kita ketahui bersama ya, pandemi yang melanda negeri kita itu kan Maret 2020 ya. Jadi itu anak-anak kita, semua pelajar itu sudah diwajibkan daring. Dengan memakai daring ini kan harus ada Android ya. Kalau nggak ada Android bagaimana ya? Nah, yang kita sayangkan begini, anak-anak kita ini, generasi muda kita ini yang notabene masih pelajar, orang tua was-was ya, dikasih handphone salah, ya. Tidak dikasih perlu untuk belajar. Nah, disinilah dalam cerpen ini saya ingin membuat bahwa cerpen ini supaya ada nilai moral di dalamnya, ya. Nilai moral, nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai religius, ya. Jangan sempat karena kita kecanduan dengan game atau fitur lain, aplikasi lain, sholat kita lupa, pelajaran kita lupa, malah kalau saat ini kan anak-anak kita ini sudah dihadapkan dengan berbagai game ya. Ada Free Fire, Mobile Legend, dan masih banyak lagi. Dan ini kami para guru ya, didukung oleh para orang tua, mohon kita awasi penggunaan gadget bagi anak-anak kita, karena bagaimanapun siswa yang cerdas adalah siswa yang bisa manfaatkan smartphone. Namanya saja juga smartphone ya Mbak Sri ya. Smartphone itu artinya pintar, ya HP pintar. Jadi orang yang memakainya pun harus pintar ya untuk manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Begitu Mbak Sri. Oke, baik. Nah, sedangkan untuk alurnya nih Pak, ini alur bisa dibilang alur maju atau? Iya, ini adalah bisa dibilang alur maju ya. Karena rentetan ceritanya ini kan sewaktu ibunya melihat Monang itu pagi-pagi udah jam 7.30 masih di kamar, belum sholat ya. Nah, seterusnya HP-nya disita ya. Terus nggak sangka komentar Monang ini terhadap game yang biasa dia lakukan bersama teman-temannya mungkin membuat musibah sama dia ya, dalam tanda kutip ya musibah. Ini kan bagi remaja hari ini HP itu adalah sebuah hal yang harus dimiliki, kesayangan bisa dibilang ya. Jadi di HP-nya disita. Ya Allah, ini kemana? Nanti aku mau main game nanti jam 10. Nanti dibilang anak cemen segala macam ya. Nah, jadi seterusnya dia merasa sadar, oh iya ya, ibu itu selalu berpesan baca buku. Nah, jadi terus dibacanya 1 minggu itu dia bertekad ya, bagaimana supaya handphone kesayangan ini sampai di tangan. Sampai 1 minggu, pada akhirnya pada waktu yang tepat dia jumpa ibu, dia merasa sudah yakin ya Monang, aku harus bisa dapat HP ini. Dan alhamdulillah perjuangannya itu luar biasa ya. Dia bisa menjelaskannya di depan ibunya sendiri. Demikian karakternya Mbak Sri. Menarik sekali ya rekan Rau. Oke, nah ini yang terakhir nih tentang cerpen. Ini siapa sih penulis cerpen ini Pak? Alhamdulillah penulis cerpen ini adalah saya sendiri Mbak Sri. Waduh, luar biasa sekali, ya ampun. Mohon doanya kepada Ananda semua,
Bapak yakin ya, Mbak Sri juga saya yakin bisa menulis cerpen. Iya. Ya, kenapa? Menulis cerpen itu adalah menulis apa yang ada di sekitar kita. Iya. Ya, jadi latar belakang menulis cerpen ini adalah saya pribadi sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang orang tua di rumah ya, kita melihat bahwa penggunaan Android ini di kalangan pelajar ini sudah disalahgunakan. Ya, betul. belum lagi tidak hanya di daerah perkotaan, Mbak Sri, di kampung-kampung sama saja semua. Nah, jadi melalui live kita hari ini, ya, saya berharap kepada ya pemangku kebijakan, ya, ini sangat penting. Mari kita awasi bersama penggunaan Android di tangan anak-anak kita, karena bagaimanapun ya Android ini adalah dua sisi, bisa dibilang dua sisi pedang ya. Yang satu bisa berciri positif ya, bisa mendatangkan manfaat. Satu lagi bisa mendatangkan bahaya bagi anak kita kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Begitu Mbak Sri. Oke, baik. Nah, kalau gitu rekan Rau, kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Rau FM, karena setelah ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan Rau semua yang sudah pada masuk di via chat WhatsApp dan juga sudah masuk di via komen live Instagram ataupun live Facebook. Jadi stay tune terus, don't go anywhere. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri dan juga ada narasumber kita, ada Pak Ahmad Hussein, tentunya dari Mandua Padang, Sidimpuan. Oke, sekarang kita ada di acara Belajar di Udara, tentunya dengan tema cerita pendek. Tadi sudah banyak banget ya, udah kita bahas seputar cerita pendek ini, dan juga ada cerita pendek dari Pak Ahmad Hussein sendiri, karya Pak Ahmad sendiri. Waduh, keren, luar biasa banget. Dan ini kita lanjut ke beberapa pertanyaan dari pendengar setia Raw FM kita. Oke, ini ada Lina. Ingin bertanya, apakah dalam menulis cerpen boleh dari pengalaman kisah pribadi kita, Pak? Seperti anak cewek kan punya diary kehidupan pribadi. Boleh tidak Pak diangkat satu tema dari cerita kehidupan kita? Baik, terima kasih pertanyaannya Ananda Lina ya. Oke, Ananda Lina, bolehkah mengangkat cerpen itu dari kisah pribadi? Ananda Lina dan pendengar setia Raw FM Kota Padang Sidimpuan, menulis cerpen itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kenapa Bapak bilang menyenangkan? Karena sebenarnya manfaat dari menulis cerpen itu adalah ingin mengekspresikan diri melalui cerita ya. Iya. Ingat, mengekspresikan diri. Kemudian ingin memberikan motivasi dan nilai kehidupan. Nah, dari pertanyaannya itu kan sebenarnya Ananda Lina ini pengen mengekspresikan dirinya ya. Tapi kehidupan pribadi. Nah, di sini kata kuncinya. Seperti cerpen yang Bapak barusan itu adalah kehidupan orang lain ya, yang kita buat sendiri tokohnya. Nah, untuk Ananda Lina, kalau merasa misalnya, aduh, nanti orang tahu kayak mana kisahku gitu ya. Nah, caranya gampang saja. Anda boleh memilih sudut pandang. Nah, itulah unsur pembangunnya ya. Ada namanya point of view. Point of view itu adalah posisi penulis cerpen dalam cerita. Nah, jadi kita boleh menggunakan seperti yang Bapak buat tadi ya. Cerpen berjudul Kisahku Bersama Sebuah Buku, itu adalah sudut pandang orang pertama ya. Menggunakan kata aku ya. Boleh sudut pandang orang kedua ya. Kita, kalian, dan yang paling banyak itu juga adalah sudut pandang orang ketiga ya, dengan menggunakan kata dia atau nama orang ya. Nah, jadi Ananda Lina boleh menggunakannya dengan sudut pandang pertama, aku, atau sudut pandang orang ketiga dengan menyebutkan ya pengalaman kisah hidup Ananda Lina itu, ya sebutkan aja misalnya Ananda Lina yang mengalami, tapi dalam cerita itu Anda buat tokoh rekaan misalnya
Aisyah atau siapa saja nama atau tokoh yang dikehendaki. Begitu Ananda Lina. Oke, baik. Sudah terjawab ya untuk pertanyaan Lina. Thank you sudah bertanya. Dan ini yang terakhir ada lagi dari apa nih? Oke, dari Dian, siswi SMA Negeri 1. Baik, ini ingin bertanya, Pak, gimana sih tips dan trik cara untuk membuat sebuah cerpen? Oke, terima kasih Ananda Dian dari SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Tips menulis cerpen itu sebenarnya kalau kita lihat ya Ananda Dian dan pelajar semua di Kota Padang Sidimpuan, kalau kita buka nanti Google ya, Mr. Google, itu banyak sekali tipsnya ya. Yang pertama ini itu, oke, banyak sekali tips ya. Tapi untuk sebagai pemula ya, tipsnya itu hanya ya berani dengan cara menuliskan langsung ya. Ingat itu saja, menuliskan langsung. Misalnya, makanya kalau kita belajar dari penulis-penulis tenar ya, sama saja semuanya itu. Nonsen semua teori ya. Nonsen semua teori ya. Dalam hal menulis ya. Kalau tidak dengan cara praktik langsung. Jadi Ananda Dian ya, tuliskan saja apa yang ada di pikiranmu ya. Apa yang kamu lihat misalnya di sekolah. Kamu itu tidak suka dengan seseorang misalnya kan. Tapi sebenarnya dia itu orangnya cerdas, tapi kadang perilakunya jahil begitu ya sama kita ya. Kan sering kalau pertemanan di sekolah ada yang kita sukai ya karena sikap dan tindakannya begitu. Nah, itu aja kita tuliskan di dalam selebar kertas ya. Sampai nanti seterusnya akan muncul beberapa paragraf terus sampai nanti kamu merasa udah tulisanku begitu, udah selesai, baru baca lagi. Sesudah kamu baca lagi, koreksi lagi, kayaknya kurangnya di sini ya. Baca lagi, kayaknya belum ada ininya ya, konfliknya ya. Kalau Bapak tadi buatkan konflik dalam cerpen Bapak itu, HP ditahan ya, itu adalah musibah besar tadi Bapak bilang kan. Nah, ini konfliknya seperti apa? Oh ya, cara menyelesaikan konfliknya seperti apa, dan pada akhirnya penyelesaiannya seperti apa. Jadi kepada Ananda Dian dan Ananda semua, Bapak yakin kalian semua bisa menulis cerita pendek ya. Dimulai dari apa yang kita lihat sekitar kita. Misalnya, Ananda Dian pergi ke pasar Impres ya, pasar Impres atau ke pasar Ucok Kodok. Melihat di situ seorang ibu bayinya yang umurnya masih kira-kira 1 tahun. Tertidur lelap ya, sementara si ibu menjual sayuran ya. Kan pasti ada muncul rasa kasihan ya iba. Ya Allah ya Rahman, si ibu begitu sayangnya kepada anaknya. Sampai kadang mungkin kita lihat, apa nggak ada yang menjaganya di rumahnya begitu, sampai dibawa pagi-pagi untuk jualan. Nah, apa yang ada di sekitar kita semua adalah bahan tulisan ya. Tidak ada kalau bahasanya Asmanadiah dan penulis-penulis tenar lainnya, itu semua ide, semua tema cerita itu berceceran di sekitar kita ya. Ada di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita. Nah, tinggal kita memulainya yang susah ini. Nanti ada perasaan, aduh Pak, nanti dibilang orang tulisannya nggak bagus. Nah, itu singkirkan dulu ya. Bapak aja seperti itu pertama. Tapi sebagai seorang guru ya, harus ada dong. Anda juga sebagai seorang siswa harus ada dong motivasi yang kuat ya. Pokoknya saya harus berbuat dulu ya. Masalah penilaian orang mau jelek, mau nggak layak itu belakangan ya. Yang penting mau menjadi seorang penulis, tipsnya adalah menulis, dan menulislah sampai ceritamu jadi. Begitu, Ananda Dian. Baik, sudah terjawab ya untuk Dian. Terima kasih untuk pertanyaan Anda dan juga Lina. Dan ini sudah di menit ke-58 nih Pak. Boleh disampaikan kesimpulannya untuk tema kita pada sore hari ini, yaitu cerita pendek. Baik, pemirsa dan para Ananda semua,
pendengar Raw FM Kota Padang Sidimpuan, sebagai kesimpulannya, cerita pendek itu adalah sebuah kisah yang menarik ya, yang sering muncul di koran atau media lain ya, yang sebenarnya manfaatnya adalah bagaimana kita bisa membacanya, kemudian mengambil nilai-nilai yang positif di dalamnya. Karena dengan nilai-nilai itulah kita bisa merefleksikan diri, aku sudah bagaimana ya, seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi, dalam cerpen Kisahku Bersama Sebuah Buku, nilai yang ada di situ kan bagaimana supaya Ananda sebagai seorang pelajar ya tahu waktunya belajar, ada waktu belajar, ada waktu main game, ada waktu sholat, ada waktu bantu orang tua. Nah, kebanyakan beberapa saya lihat ya, itu Android yang ada di tangannya itu seolah-olah sudah menjadi seperti, kalau bisa dibilang, setan laknatullah alaih ya, karena dia bisa membuat si yang punya Android ini lupa diri ya. Jadi ini yang disinilah pentingnya sebuah cerita pendek ya. Bagaimana menjadi motivasi bagi kita membacanya dan nilai-nilainya yang bisa kita ambil. Berikutnya, mulai sekarang kepada Anda semua siswa SMP dan SMA Sanawiyah Aliyah Kota Padang Sidimpuan, Bapak yakin kalian bisa menciptakan sebuah karya ya, karya cerpen, karena dengan menulis ya Anda akan dikenal ya. Dengan menulis anggaplah ini sebagai ibadah ya, dan tentunya luruskan niat dulu ya. Kita menulis itu adalah untuk ibadah ya. Bagaimana tulisan kita bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, sebagai penutup ya, ini bisa saya baca langsung syair ya? Boleh. Oke. Baik, sebagai penutup saya akhiri dengan sebuah syair ya Ananda semua. Jarum patah di dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak-banyaklah membaca buku, karena buku jembatan ilmu. Baik Ananda sekalian dan pemirsa Raw FM, semoga perjumpaan kita belajar lewat udara bermanfaat. Terakhir saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tindakannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Allah mencabut virus corona dari muka bumi sehingga kita bisa bertemu tatap muka semuanya full tanpa lagi pertemuan terbatas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, berakhir sudah acara kita tentunya belajar di udara dengan tema cerita pendek. Nah, kalau gitu mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyakan, barangkali boleh langsung ke via pesan chat WhatsApp kita. Nanti akan kita langsung ke Bapak Ahmad Hussein. Baik, kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 FM. Dan jangan lupa, nanti malam sekitar pukul jam 20 Anda bergabung lagi dengan kita tentunya Malam Puisi with Raw FM. So, stay tune terus.